balik lagi sama Salsa di Pet Saga. Nah, kali ini Salsa nggak sendiri. Kali ini Salsa bakal ditemenin sama dokter hewan. Mungkin boleh kenalan dulu, dokter. Siapa? Halo, aku Sabrina. Aku dari Pet Colony. Kita satu owner deh sama Pet Saga. Sama Pet Saga. Oke, kali ini kita bakal Q&A tentang pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget nih ditanyain sama para parents tentang anabul-anabulnya gitu, kayak seputar kesehatan anabulnya. Bagaimana gejala-gejala ketika anabul sakit? Itu kan pertanyaannya sangat umum banget ya. Jadi aku akan jawab gejalanya yang umum juga. Nah, yang sangat umum itu biasanya ownernya, kalau ownernya ya telaten ngurusin kucing atau anjingnya, dia bakalan notice sedikit aja perubahan dari anabulnya. Biasanya tuh gejala umumnya dia dari aktif terus jadi lemes, lesu, nggak mau main tuh. Terus gejala umum lainnya itu dia nggak mau makan. Nih, kalau dia nggak mau makan udah berlangsung kayak sekitar ya 5-7 hari, itu kan sudah hilang tuh energinya. Nah, itu harus dibawa ke dokter hewan. Soalnya kalau dilihat dari sana doang, kita belum tahu nih penyebabnya apa. Terus buat selanjutnya, apa aja sih penyakit yang biasanya terjadi pada anabul dan penyebabnya tuh biasanya apa aja? Penyakit yang sering banget terjadi gitu di anabul. Yang paling sering terjadi itu infestasi kutu sama infeksi jamur. Itu umum banget terjadi. Nah, terus sebenarnya kan kutu sama jamur nih kan kita ada gitu dari lingkungan kan. Cuman kalau misal dia dari sistem tubuhnya aja tuh dia bisa melawan, dia nggak bakalan menginfeksi jadinya. Nah, terus kalau misalnya dia sistem imunnya lagi turun, nah dia dapat jamur dari lingkungan, nah itu bisa menginfeksi. Kalau kutu, ini kan kita Indonesia ya, kita tuh tropis, jadi sebenarnya tuh ini tempat tinggal yang sangat ideal untuk kutu-kutu. Nah, jadi kita tuh ada tindakan preventif namanya. Tindakan preventif itu baik di lingkungan dan anabulnya. Nah, si anabulnya ini preventifnya bisa 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk dikasihkan obat kutu sama pembersihan lingkungan. Nah, kutu kan kecil ya sebenarnya, jadi sebenarnya harus rutin si lingkungan itu juga harus dibersihkan. Nah, itu kutu, jamur. Ada lagi yang agak dikit naik, bakteri. Dikit naik lagi, virus. Kalau virus itu butuh penanganan yang lebih cepat. Soalnya dia kan berlangsungnya juga cepat kan. Terus cara pencegahannya gitu kayak biasanya gimana Kak? Cara pencegahan. Yang tadi kutu yang aku bilang, kan tindakan preventif kan pencegahan tuh. Dia diberikan obat kutu berulang 1 bulan atau 3 bulan sekali. Terus yang untuk jamur, dijaga lingkungannya. Jamur tuh kan lembab-lembab gitu ya. Jadi lingkungannya harus dipastikan bersih, jangan lembab. Misal nih, si kucingnya kan ada rambut-rambutnya tuh basah, jangan dibiarkan basah. Dilap, dikeringin. Kalau bakteri kan bisa dapat dari mana aja. Apalagi kalau misalnya dia terluka, terus kena bakteri dari lingkungan, kita nggak nyadar, terus bisa terinfeksi. Virus, lagi tuh. Virus ini lumayan concern kita sebenarnya. Soalnya kan dia berlangsung cepat juga. Tindakan preventifnya adalah vaksin. Makanya vaksin tuh sangat penting. Kan kalau yang di awal untuk kitten atau papi-papi itu pengulangannya di 3 kali. Ya tergantung sih dokternya nanti pakai jenis apa. Terus baru annual yang 1 tahun. Nah, itu harus rutin itu. Biar mencegah. Kalau misalnya udah kena, kita mentalnya juga capek, uangnya juga terkuras. Mahal ya, nggak murah gitu. Anabulnya juga sakit kan, kasihan. Lanjut ya Kak, lanjut ya dok, pertanyaan selanjutnya. Penyakit berbahaya apa yang paling sering menimpa anabul? Paling berbahaya penyakit? Yang paling berbahaya virus. Virus kayak pandeu itu termasuk virus bukan? Iya, termasuk virus. Virus itu dia cepet banget soalnya. Makanya itu yang tadi, si vaksin itu tadi. Sebenarnya tergantung kan. Tingkat berbahayanya itu tuh kita bisa lihat. Kalau misalnya dari jamur doang, terus jamur gak kita obati, dibiarin lama, bisa kena infeksi ya. Bisa parah malah infeksinya. Nah itu juga bahaya. Sebenarnya tuh tergantung tingkat keparahannya. Skabies tuh masuknya kemana? Skabies masuk kutu. Ini di sini nih. Nanti makin lama makin kesini nih. Nah itu.
Jadi penyakit paling parah itu adalah infeksi itu ya, bakteri ya. Nah, tergantung Kak, paling parah itu virusnya karena onsetnya cepat tadi. Cuman semuanya bisa jadi parah kalau tidak ditangani dengan baik. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terus makanan apa yang paling bagus untuk kesehatan anabul? Mungkin wet food atau dry food atau gimana? Sebenarnya makanan yang komersial kayak gini, dia kan udah ada ahli nutrisinya sendiri. Sudah dilakukan penelitian untuk kucing yang seperti ini, anjing yang seperti ini, dia bagusnya dikasih ini nih. Nah, sebenarnya tuh aku nih menyarankan untuk dikasih makanan yang komersial aja karena udah diporsi-porsiin nutrisinya. Selama nutrisinya dia terpenuhi, itu bagus. Mau wet food, mau dry food, gak masalah. Nah, cuman ya kalau dikasih wet food terus-terusan kan juga sebenarnya kurang terlalu bagus juga. Ya kalau misalnya dia emang rada rewel dikit, dikasih wet food buat penciumannya, dicampurin sama dry, udah oke. Ini selama nutrisinya terpenuhi, itu makanan apapun. Mungkin kalau merek-mereknya sendiri gitu ada nggak ya? Ada banyak. Merek-merek tuh kan dia punya ahli nutrisinya sendiri kan. Mereka udah mempertimbangkan ini bagus. Nah, selama nutrisi untuk dia tercukupi itu bagus. Paham. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Makanan apa sih yang harus dihindari untuk mencegah anabul sakit? Makanan yang harus kita hindari untuk diberikan kepada anabulnya supaya anabulnya nggak sakit, itu aku berbicara dari hal yang sering aku temuin ya. Sekarang itu kita masih sering melihat owner memberikan tulang atau ya dia makan di mana gitu ketemu tulang. Sebenarnya kan kita sering tuh ngelihat di kartun-kartun, anjing nih kasih tulang bagus gitu kan. Sebenarnya nggak masalah. Cuman kalau jadi masalah, dia udah pecah, ada serpihan tajam, dia makan bisa ketusuk nih ke gusi. Selain itu, ketelen nyangkut di sini tajam. Nah, itu kan bikin dia sakit. Kalau dari aku, sekarang kita hentikan diberikan tulang karena sudah ada nih makanan yang emang khusus buat mereka. Emang udah dibikin ini bagus nih nutrisinya buat mereka. Terus ada lagi yang lain. Nasi gitu, Dok. Nasi kan karbohidrat. Nah, ada kucing itu kan kita sebenarnya juga pernah lihat dia makan karbohidrat. Sebenarnya tuh dia lebih penting proteinnya. Jadi karena dia karnivora sejati, dikasihin daging aja, nggak apa-apa. Kalau anjing dikasih nasi sedikit ya nggak apa-apa. Terus ada nih yang sering coklat, karena nasi nggak coklat. Coklat nggak boleh ya. Coklat itu zat di dalam coklat itu dia intoleran ke tubuh kucingnya, jadinya toksik ke tubuh anabulnya. Itu beberapa, masih ada yang lain bisa dicari di internet. Tapi yang paling sering itu ya? Yang paling sering itu kita lagi makan coklat nih, anabulnya mau ini dikasih ya, jadi keracunan kan. Terus roti itu boleh nggak sih? Atau kayak keju gitu? Keju olahan susu Itu nggak boleh juga. Olahan susu nggak boleh dikasih ke kucing. Kita ada nih formulasi yang emang khusus untuk kucing atau anjing, itu emang disesuaikan. Jadi ada zat yang emang si kucing ini tuh dia nggak bisa mencerna. Karena nggak bisa tercerna, dia bukannya terbuang, tapi malah jadi racun di sana di tubuhnya. Nah, gitu. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Dan selanjutnya, bagaimana cara kita menangani anabul kita yang lagi sakit? Anabul kita lagi sakit. Pertama, kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Gimana cara cari tahu penyebabnya? Bawa ke klinik, masalahnya seperti itu. Soalnya kalau dikasih ke dokter hewan aja, dokter hewan cuma ngelihat dari sini tuh penyebabnya banyak dari fisiknya doang. Misal ada spot botak merah, penyebabnya banyak itu doang. Makanya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Begitu. Apakah ada tes rutin yang harus dilakukan untuk memantau kesehatan kucing saya sesuai usianya? Sesuai usia, oke. Sebenarnya aku nih rada concern ke yang lebih tua, karena ya samalah kayak kita. Semakin kita tua, semakin berkurang fungsi kita kan, fungsi organ kita. Sama, anabul juga kayak gitu. Jadi untuk anabul yang sudah tua, itu kami biasanya menyarankan untuk melakukan cek darah rutin. Sama ya, kalau misalnya ownernya berkenan juga dilakukan pemeriksaan terhadap urinnya gitu.
Cuman ya yang darah itu yang penting karena kan parameter yang kita ujikan di darah itu kita bisa tahu nih fungsi organnya gimana. Bagaimana cara menangani keadaan darurat? Keadaan darurat nih, namanya aja darurat. Keadaan darurat kita butuh tindakan yang cepat. Terus dengan alat-alat yang tersedia yang bisa membantu. Misal kecelakaan, trauma kan nih kucingnya. Kalau kita mau di rumah doang, pada susah sebenarnya. Mungkin bisa, kalau misalnya di rumahnya alatnya lengkap, oke. Kalau misalnya dia kecelakaan, kita tuh harus memperhatikan RW-nya juga kan yang masuk, terus darahnya, nah kayak gitu. Itu adanya alatnya di klinik biasanya. Kalau misalnya di rumahnya ada, oke, nggak apa-apa ditangani. Terus kalau misalnya mbaknya juga dokter hewan, kucingnya ini, terus kan ya udah sekalian ke dokter hewan, ke kita sendiri di rumah ada, oke. Cuman ya tetap itu, kalau darurat menurutku tetap dikasih ke dokter yang ahli. Dilihatin nih dia apa aja kendalanya, nanti bisa kita lakukan penanganan. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dok. Oke. Pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana cara mencegah kucing yang jamuran? Kucing yang jamuran. Ya tadi ada aku singgung-singgung dikit Sedikit, ini kayak kita lagi breakdown lebih jelasnya. Sebenarnya jamur itu kan ada yang normal di tubuh kita, ada yang kita dapat dari lingkungan. Nah, kalau yang di lingkungan itu caranya jangan sampai lingkungannya lembab. Karena lembab-lembab jamur. Anabulnya basah-basah, lembab-lembab nggak dikeringin langsung, jamur. Habis mandi gitu nggak Habis langsung mandi. dikeringin. Itu sering tuh. Nah, biarlah dia kering sendiri, nggak boleh. Selain dia kedinginan, dia harus cepat kering badannya. Nggak sama kayak kita kan bisa kelihatan. Iya. Dia rambutnya banyak. Jadi kan ada spot-spot yang kita rada miss gitu kan. Jadi lingkungannya harus diperhatikan lagi. Terus yang untuk anabulnya itu jamur tuh biasanya dia mulai overgrowth, bisa menginfeksi. Itu dia kalau si anabulnya nggak bisa ngelawan, nggak kuat untuk melawan itu. Jadi harus dipastikan anabulnya kondisinya baik. Jadi ya dirawat dengan baik gitu. Cuman kan kita kalau misalnya udah merawat dengan baik, ada suatu masa dia lagi stres, misalnya kita kan nggak bisa ngatur kan, ya itu dia stres terus imunnya rada turun dikit bisa menginfeksi. Nah itu, pokoknya kita melakukan hal yang kita bisa. Kalau yang itu kan berarti di luar kuasa kita. Kayak gitu baru kita bisa melakukan treatment menggunakan obat. Makasih banyak ya dok, udah memberi kesempatan buat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang penyakit dari anabul-anabul kita. Sama-sama. Makasih semua yang udah nonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.